morning third grade, how are you this morning? Miss harap semuanya baik-baik saja ya. Now, before we start our lesson, let we sing a song together. Where is middle finger? Who still remember about the song? I hope you still remember about the song. Okay. Where is thumb finger? Where is thumb finger? All of you make your hand like that. Okay. 1, 2, 3, go. Where is thumb finger? Where is thumb finger? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well, I thank you. Run away, run away. Make it faster. Where is point finger? Where is point finger? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well, I thank you. Run away, run away. Where is middle finger? Where is middle finger? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well, I thank you. Run away, run away. Where is ring finger? Where is ring finger? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well, I thank you. Run away, run away. Where is little finger? Where is little finger? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well, I thank you. Run away, run away. Okay. Tadi katanya how are you this morning? And you say very well, I thank you. Nah, Miss juga berharap semuanya very well, I thank you. Okay. After that, let we pray together. Okay. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah sekarang kita akan memulai pelajaran kita ya. Nah, Miss harap semuanya sudah mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Oke, materi kita saat ini adalah hak dan kewajiban keluarga. Oke, anak-anak, sebelumnya kamu mungkin sudah pernah juga mendengar apa itu hak dan kewajiban, ya kan? Apa yang kamu peroleh dan apa yang menjadi tugas kamu. But sebelum kita belajar mengenai hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga, karena keluarga itu apa aja, Miss? Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, baiknya kita bisa mempelajari dulu apa tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah kamu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kamu dalam keluargamu, ya kan? Apa yang menjadi hak dan kewajiban ayah, hak dan kewajiban ibu, hak dan kewajiban kamu sebagai anak. Nah, yang pertama itu kita belajar dulu pengertian hak dan kewajiban. Oke, number one. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah suatu hal yang kamu dapatkan sejak kamu lahir. Sudah, hak itu adalah segala sesuatu yang kamu dapatkan sejak kamu lahir. Sedangkan kewajiban apa, Miss? Nah, kewajiban adalah suatu hal yang kamu lakukan sebelum mendapatkan hak. Oke, dan kamu harus melakukannya. Kalau kamu tidak melakukannya, nanti akan mendapat hukuman atau sanksi. Boleh, Nak? Nah, nanti kamu tulis ya apa itu yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Nah, lalu dikatakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban itu. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Nah, peran itu apa, Miss? Nah, perhatikan peran itu kamu nanti sebagai siapa di dalam sebuah keluarga. Oke, nanti ayah sebagai siapa, ibu sebagai siapa, anak sebagai siapa. Nah, kamu bisa melakukan hak dan kewajiban kamu sesuai peran yang kamu dapat. Oke, yang pertama, ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga. Ya, ayah sebagai pemimpin. Yang kedua, ibu memiliki peran sebagai pendamping kepala keluarga, pendamping dari ayah, ya kan? Dan yang ketiga, anak memiliki
sebagai anggota. Kamu anggota berarti kamu harus patuh terhadap pemimpin, yaitu ayah dan ibu tadi. Nah, lalu haknya, ini kita pisahkan. Hak keluarga itu bagaimana? Apa hak ayah, apa hak ibu, apa hak kamu sebagai anak. Ya, jadi bukan cuma kamu aja yang dapat hak, mentang-mentang anak-anak ya kan? Orang tua juga punya hak. Yang pertama, hak sebagai orang tua atau hak ayah dan ibu adalah dihormati dan disayangi anak-anaknya. Jadi bukan hanya kamu yang harus disayangi oleh mama papa, kamu juga harus menyayangi mama dan papa. Nah, yang kedua, hak anak adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan pendidikan yang layak. Oke, bisa nak? Nah, lalu kewajiban. Nah, di kewajiban ini juga bukan cuma kewajiban kamu, ada juga kewajiban ayah, ibu, dan anak. Nah, kewajiban ayah, ayo kita coba baca, itu ada 3 poin. Melindungi anggota keluarga, mencari nafkah, menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Mencari nafkah itulah untuk uang sekolah kamu, beli susu ya kan, untuk segala keperluan rumah tangga. Lalu kewajiban ibu ada 2 poin, itu mendidik dan merawat anak-anak, mengurus rumah tangga. Udah, mendidik kamu misalnya membantu kamu mengerjakan tugas, mengurus rumah tangga misalnya membuatkan makanan kamu, sarapan kamu, ya kan? Nah, lalu kewajiban anak ada 3 poin, menghormati orang tua, belajar dengan tekun, melaksanakan tugas yang harus dilakukan di rumah. Perhatikan poin yang kedua, belajar dengan tekun. Ya, itu poin yang paling utama untuk anak, untuk kamu. Oke, jadi setelah membaca kewajiban ayah, ibu, dan anak, kamu sudah bisa melakukan tugasmu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengamalannya sesuai dengan sila keberapakah? Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima. Nah, ada 5 sila dalam Pancasila kamu sudah pelajari. Nah, kita sekarang fokus ke sila kelima. Miss, apa itu sila kelima? Kamu udah pasti tahu lambangnya juga. Nah, yang pertama kita bahas lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Yang kedua, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, kita harus saling membantu meringankan tugas keluarga agar menjadi nyaman dan rukun. Nah, meringankan tugas keluarga ini masuk dalam bekerja sama. Kita sudah pernah bahas bekerja sama ya anak. Nah, apa itu pengertian bekerja sama? Pekerjaan yang dilakukan oleh 2 atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di situ ada 4 manfaatnya. Yang pertama itu pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Yang ketiga, terciptanya kerukunan. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Nah, jadi kalau kita bisa bekerja sama di rumah, maka keempat manfaat ini akan dapat kita rasakan. Ya. Nah, lanjut kita sekarang ke contoh bekerja sama di rumah. Di sini Miss ada kasih contoh bekerja sama dalam gambar ya. Nah, ada nanti 2 gambar. Nah, gambar pertama coba kamu lihat di situ kerukunan yang terjadi antara ayah, ibu, dan anak, ya kan? Di situ sedang melakukan tugas masing-masing. Ayah memegang tempel, ibu memegang sapu, anak laki-laki sedang melap kaca, anak perempuan menata meja. Ya kan? Nanti bisa kamu ceritakan sendiri dengan bahasa kamu sendiri. Boleh nak contoh bekerja samanya di rumah dengan mewujudkan keempat poin dari manfaat bekerja sama tadi. Nah, yang kedua itu ada saudara perempuan dan saudara laki-laki. Anak laki-laki dan anak perempuan sedang melaksanakan tugasnya. Mereka mungkin sedang mencuci perlengkapan sekolah, baik itu tas, sepatu, ataupun baju mereka. Nanti kamu akan menceritakan kedua gambar tersebut ya nak. Kamu ceritakan dengan bahasa kamu sendiri. Oke, demikian yang bisa Miss jelaskan untuk materi kita saat ini. Kamu pelajari, kamu baca, dan boleh kamu catat nanti di buku catatan kamu. Ya, apa yang perlu kamu harus paham dulu, apa itu hakmu, apa itu kewajibanmu, dan apa yang kamu peroleh setelah melakukan hak dan kewajiban itu. Itulah tadi manfaat dari bekerja sama. Oke, Miss harapkan kamu tetap
tetap semangat.